Yo yo yo, kumpul lagi di channel YouTube Film and Story, tempat kumpulnya channel film dan cerita anak negeri. Sahabat Film and Story, kali ini kita akan membahas sebuah film yang bercerita tentang sebuah perampokan yang dilakukan oleh 3 orang remaja di rumah kakek mantan tentara Amerika yang telah pensiun dari tugas terakhirnya di Perang Baghdad Irak, di mana perampok tersebut justru mendapat banyak masalah dalam menjalankan aksi perampokannya. Film ini berjudul Don't Breathe. Sebelum kita mendengar ceritanya, jangan lupa support channel YouTube Film and Story dengan like, komen, dan subscribe. Cerita dimulai dari 3 orang remaja yang berprofesi sebagai perampok. Mereka adalah Alex, Rocky, dan Manny. Setelah rasa jenuh melanda karena mereka harus merampok setiap waktu, salah satu dari mereka, yaitu Alex, menolak untuk ikut meneruskan profesi sebagai perampok. Namun 2 teman lainnya tetap mendesak Alex untuk tetap ikut merampok. Akhirnya, mereka berencana untuk merampok di rumah seorang kakek tua yang hidup seorang diri di sebuah perumahan. Namun di rumahnya memiliki sistem keamanan yang cukup canggih. Salah satu dari antara mereka, yaitu Manny, bercerita bahwa kakek itu ditinggal mati oleh anak perempuannya akibat ditabrak mobil. Dan kakek tua itu mendapat ganti rugi uang yang banyak dari si pelaku penabrak anaknya itu. Mendengar cerita Manny untuk melakukan aksinya di rumah kakek tua mantan tentara itu, Alex pun menolak untuk ikut. Namun, Rocky tetap meminta agar Alex ikut di aksi perampokan mereka yang sudah direncanakan dengan matang. Rocky sendiri menjalankan profesi sebagai perampok bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan dia hanya hidup bersama adik perempuannya dan ibu kandung yang kerjaan tiap harinya hanya berpacaran dengan lelaki lain. Rocky sangat menyayangi adik perempuannya, sehingga apapun pekerjaannya akan dia lakukan. Sebelum menjalankan aksi perampokan di rumah kakek tua mantan tentara itu, mereka melakukan aksi pengintaian terlebih dahulu untuk mengetahui celah-celah mana yang bisa mereka gunakan untuk dapat masuk ke dalam rumah kakek tua. Setelah dibujuk oleh kedua orang temannya, Alex pun akhirnya bersedia untuk melakukan aksi perampokan. Namun dia berjanji bahwa itu adalah perampokan dia yang terakhir. Saat melakukan aksi pengintaian, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan seekor anjing besar. Saat dikejutkan dengan teriakan anjing, keluarlah kakek tua itu. Dan ternyata kakek itu dalam keadaan buta dan terlihat lemah. Malam pun tiba. Aksi perampokan yang sudah direncanakan oleh ketiga remaja pun dilakukan, dengan targetnya yaitu kakek tua sang mantan tentara yang sudah buta dan terlihat memiliki fisik yang lemah. Sebelum masuk ke dalam rumah, Manny pun melemparkan obat bius ke kandang anjing untuk melumpuhkan hewan peliharaan kakek. Tak lama berselang, anjing itu pun terbius. Saat ingin masuk melewati pintu depan, ternyata mereka tidak berhasil membuka pintu itu. Setelah gagal masuk lewat pintu depan, mereka mencoba masuk melalui lubang asap, namun rencana itu juga gagal. Sampai akhirnya Rocky mencoba masuk dari ventilasi jendela rumah yang berukuran kecil, dan akhirnya dia berhasil masuk ke dalam rumah kakek tua. Setelah masuk ke dalam rumah, Rocky melihat ada foto yang dipasang terbalik. Dia berpikir mungkin foto itu adalah foto putri kakek tua yang dulu mati karena menjadi korban kecelakaan. Rocky yang sudah berada di dalam mematikan alarm untuk memanggil polisi dalam keadaan darurat. Dan setelah itu dia membuka pintu depan dan masuklah 2 temannya ke dalam rumah itu. Sampai di dalam rumah, ketiga orang tersebut mencari di mana kakek tua menaruh uang miliknya. Saat Manny naik ke lantai 2 rumah si kakek, dia masuk ke dalam kamar. Dan ternyata kamar tersebut adalah kamar tempat kakek tua itu tidur. Saat dia mencoba masuk ke dalam kamar, sang kakek tua terbangun dan merasakan ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Namun karena dia tidak dapat melihat, akhirnya dia melanjutkan tidurnya kembali. Manny pun mengeluarkan obat bius dari dalam tasnya. Dia berencana membius kakek tua dengan obat bius yang dia miliki. Setelah membius kakek tua dan berhasil membuatnya pingsan,
Mani berteriak kepada kedua temannya bahwa dia sudah berhasil membuat kakek tua tertidur pulas. Kemudian ketiga orang itu melihat ada ruangan yang dikunci dengan menggunakan gembok yang cukup besar. Mani pun mencoba membuka ruangan menggunakan alat yang dia miliki, yaitu linggis, namun dia tidak berhasil. Sampai akhirnya Mani mengeluarkan sebuah senjata api. Dia mencoba merusak gembok yang cukup besar itu menggunakan senjata api miliknya. Alec yang melihat Mani mengeluarkan senjata api seketika itu pun marah karena dia merasa apa yang dilakukan Mani sudah keterlaluan dan sangat beresiko. Gembok itu pun ditembak oleh Mani tanpa menghiraukan apa kata Alec. Setelah menembakkan senjata api miliknya, Alec langsung meninggalkan teman-temannya karena dia merasa kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mani. Saat ruangan itu berhasil dibuka, tiba-tiba muncullah kakek tua yang buta itu dari kamarnya. Saat aksinya diketahui oleh kakek tua, Mani pun mengelak kalau mereka bukan perampok dan hanya salah masuk ke rumah akibat pengaruhnya. Saat rencananya diketahui kakek tua, Mani pun mengancam agar kakek tua jangan bergerak agar tidak ditembak olehnya. Mani pun menodongkan senjata api miliknya ke kakek tua itu. Namun sang kakek tidak takut. Dia terus mendekat ke arah Mani, sampai akhirnya senjata api berhasil direbut oleh kakek tua dan langsung menembakkan senjata api ke muka Mani. Matilah seketika itu Mani di tangan kakek tua. Melihat Mani tertembak, terkejutlah Rocky. Namun dia langsung menutup mulutnya agar keberadaannya tidak diketahui oleh kakek. Kakek pun belum menaruh curiga dengan keberadaan orang lain di rumah tersebut. Dia menganggap hanya satu orang yang masuk ke dalam rumahnya. Setelah berhasil membunuh Mani, sang kakek langsung menuju ke semua akses masuk rumahnya dan memperketat seluruh ruangan yang bisa menjadi akses masuk orang dari luar. Rocky yang masih terjebak di dalam dan belum diketahui keberadaannya oleh kakek tua, dia mencoba menghubungi Alec bahwa saat ini nyawanya sedang terancam dan teman mereka, Mani, sudah mati ditembak oleh kakek tua. Saat Rocky masih terjebak di ruangan tempat kakek tua itu menyimpan uangnya, sang kakek tua pun masuk ke ruangan dan mencoba mengecek keberadaan uangnya, apakah masih dalam kondisi aman atau tidak. Saat kakek tua membuka brankas miliknya, Rocky pun mengetahui kode rahasia dari brankas milik sang kakek. Saat mengetahui temannya Rocky terjebak di dalam ruangan, karena menghindar dari sang kakek, Alec pun masuk ke dalam ruangan kembali untuk berusaha membawa keluar Rocky dari rumah itu. Rocky yang tahu kode brankas, dia mencoba membuka brankas milik sang kakek dan mengambil seluruh uang di dalam brankas tersebut. Namun Alec tetap tidak menyetujuinya. Dia lebih memilih untuk menelepon ke polisi apa yang sedang mereka hadapi saat itu. Setelah berhasil mengambil seluruh uang dari dalam brankas, mereka berdua berusaha mencari jalan keluar. Namun, saat akan mencari jalan keluar, tiba-tiba sang kakek datang dengan senjata api tetap berada di tangannya. Sang kakek mencoba membersihkan rumahnya dari mayat Mani yang sudah dia tembak sebelumnya. Dia menarik mayat Mani dan menaruhnya di ruang rahasia miliknya agar tidak diketahui oleh orang lain. Saat kakek sibuk dengan mayat Mani, Alec dan Rocky mencoba mencari jalan keluar. Mereka mencoba mencari jalan keluar melalui ruangan di lantai bawah. Saat kedua perampok itu menuju lantai bawah, tiba-tiba sang kakek mendengar ada suara yang ditimbulkan oleh mereka berdua. Sang kakek langsung melihat ke arah brankas, tempat dia menyimpan uang. Dan ternyata setelah dicek, brankas sudah dalam keadaan kosong. Sang kakek menyadari bahwa sudah ada perampok lain di dalam rumahnya. Sementara itu, Alec dan Rocky yang berada di lantai bawah, tiba-tiba mereka dikejutkan ada wanita yang dalam kondisi terikat meminta pertolongan kepada mereka berdua untuk dapat dilepaskan. Sang wanita itu memberitahu bahwa dia tahu jalan keluar dari rumah tersebut.
Sang wanita bercerita bahwa dia adalah orang yang dulu pernah menabrak anak dari kakek tua itu. Dan kakek tua mengikatnya untuk menggantikan anak kakek yang sudah mati, agar dia dapat menghasilkan anak baru dari rahimnya. Wanita itu terus berteriak untuk segera ditolong dan dilepaskan, sampai akhirnya Rocky dan Alex melepaskan ikatan sang wanita. Saat mencoba mencari kunci keluar melalui pintu dari lantai bawah, tiba-tiba sang kakek tua sudah menunggu dari pintu luar sebaliknya. Dan seketika pintu terbuka, kakek tua menembakkan senjata. Sebelum ditangkap, Rocky diberlakukan seperti wanita yang diikat sebelumnya. Kakek tua berencana menjadikan Rocky sebagai pengganti wanita tersebut. Dia ingin Rocky melahirkan anak dari rahimnya. Saat mencoba menyuntikkan sperma milik sang kakek ke tubuh Rocky, Alex pun datang. Dalam keadaan terluka, dia menyerang sang kakek menggunakan alat yang dia pegang dan memukul kepala sang kakek, dan akhirnya kakek pun terjatuh. Saat mereka berhasil membuka pintu keluar, tiba-tiba dari belakang sang kakek muncul dan menembakkan senjata api miliknya ke tubuh Alex. Matilah Alex seketika itu. Rocky akhirnya yang berhasil keluar dari rumah sang kakek dan berhasil membawa kabur uang miliknya. Namun saat dia sudah berada di luar rumah, ternyata dia dikejar oleh anjing milik sang kakek. Sampai akhirnya Rocky pun selamat dan mendapatkan uang yang dia incar. Walaupun untuk mendapatkan uang itu, dia harus kehilangan dua sahabatnya. Wah, seru ya cerita film Don't Breathe ini. Masih ada Don't Breathe seri yang kedua ternyata. Ditunggu di video berikutnya ya.